Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel pada lembar kerja Microsoft Excel. Jadi langsung saja kita klik icon Excel 2013 pada desktop. Kita buka lembar kerja baru. Nah, di sini sudah tampil lembar kerja Microsoft Excel. Namun saya sudah menyediakan format tabel yang akan kita buat. Nah, seperti ini, yaitu format tabelnya berbentuk faktur pembelian toko sejahtera. Nah, saya akan membuka dua layar. Baik, jika dilihat di format yang faktur pembelian toko sejahtera ini, tabel ini menggunakan 5 kolom, yaitu mulai dari kolom A sampai kolom E, kemudian menggunakan 17 row. Jadi ini adalah row. Nah, kita praktekkan, kita ketik dulu faktur pembelian toko sejahtera. Nah, kita enter, kemudian kita ketik nomor, kemudian kita geser selnya menggunakan navigasi kanan atau menggunakan kursor seperti ini. Nama barang, kemudian kita geser lagi harga barang. Jadi kita geser lagi ke kolom D. Sini harga satuan. Kemudian kita geser lagi ke kolom D. Ini kolom D. Ini sudah bertanda di sini aktif ya. Kita lihat nama teksnya di sini D2, berarti kita mengetik di kolom D dan di row kedua. Jadi kita ketik jumlah beli, kemudian kita geser lagi di kolom E, yaitu sub total. Nah, seperti itu. Jadi di sini belum beraturan, jadi ini kita sisa geser ke sini, kemudian ini kita tekan lama, klik kiri, kemudian kita geser sama dengan ini, kita klik kiri, tekan lama. Nah, seperti itu. Kemudian kita ketik nomornya lagi yang ini. Nah, di dalam Excel ini ada cara mudah untuk mengetik nomor. Jadi silahkan ketik 1 sampai 2, kemudian kita blok, kita tekan kiri, kemudian kita tarik apabila sudah ada tanda hitam seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, di sini sampai nomor 10 ini akan berurut. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah selesai kolom nomornya. Kemudian kita ketik total pembelian. Kemudian kita enter lagi, kemudian pembelian tertinggi. Kemudian pembelian terendah, kemudian rata-rata. Jadi ini sisa di enter saja, banyaknya data. Nah, ini kita sudah ketik semua, sisa kita merapikan tabelnya saja dan ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jika kita lihat konsep yang ada di sebelah kanan ini untuk faktur pembelian toko sejahtera, ya biasanya kalau kolom judul kita menggunakan font dengan ukuran yang besar. Nah, kita sisa tarik. Kita tarik, contoh hacknya 25. Nah, ini juga bisa kita gunakan dengan menggunakan format table yang ada di toolbar ini. Sisa kita blok,
kita blok saja, kita blok di row ke-1, kemudian kita pilih format, kemudian kita pilih row height. Nah, taruhlah saya akan ketik ukuran 25. Nah, ini akan otomatis menjadi tinggi seperti ukuran yang tadi, yang ukuran 25. Seperti itu. Kemudian kita inginkan lagi, nah, teks yang ada di sini akan terlihat belum terlalu rapi. Di sini kita blok saja, kemudian kita arahkan kursor ke alignment untuk merapikan paragraf ini. Kita pilih middle arrange. Nah, ini sudah rata. Kemudian karena kita menggunakan 5 kolom, maka dari itu untuk membuat teks ini rapi, membuat judul ini rapi, kita akan blok mulai dari kolom A sampai kolom E. Kemudian kita arahkan kursor lagi ke alignment, kemudian kita pilih merge and center. Nah, seperti ini. Jadi saya ulangi lagi, untuk membuat judul ini menjadi rapi, kita blok mulai dari kolom A sampai kolom E. Kemudian kita pilih merge and center yang ada di menu alignment. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengukur lagi di row kedua, karena ini kelihatan kecil, maka kita blok lagi untuk row kedua. Kemudian kita arahkan kursor ke menu format, kita pilih row height, karena yang akan kita rubah adalah tinggi dari row tersebut. Kita pilih 20. Nah, seperti itu. Nah, ini masih kelihatan teksnya berada di bawah. Nah, kita akan rapikan supaya teksnya berada atau posisinya middle arrange. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah kelihatan rapi. Kemudian jika kita akan mengubah sedikit ukuran judulnya, maka kita akan ubah menjadi 14. Nah, ini akan berubah ukuran menjadi lebih besar lagi. Kemudian untuk nomornya ini belum terlihat rapi, kita akan center. Nah, kita blok lagi, kita blok angka 1 sampai 10. Kemudian kita arahkan kursor ke menu alignment, kita pilih center. Nah, seperti itu. Nah, untuk mulai dari row judul sampai dengan angka 10 ini sudah terlihat rapi. Nah, kita lagi lihat di total pembelian sampai banyaknya rata-rata. Nah, jika dilihat dari format sebelumnya yang sudah saya siapkan, di sini untuk total pembelian kita akan blok sampai jumlah beli atau kolom D. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk membuat teks seperti ini? Kita juga menggunakan menu merge and center. Nah, jadi total pembelian yang ada di kolom A13 ini berada di kolom A13 yang ini. Kita akan blok total pembelian sampai dengan kolom jumlah beli atau kolom D. Kemudian kita arahkan kursor ke menu alignment, kemudian kita pilih merge and center. Nah, sudah seperti ini. Kemudian sama dengan di bawahnya, pembelian tertinggi kita blok sampai kolom D. Kita blok sampai kolom D, kemudian kita pilih menu merge and center pada menu alignment. Nah, sama dengan ini. Jadi rata-rata juga kita sisa blok, kemudian kita pilih merge and center. Ini juga. Nah, sudah seperti ini. Nah, mari kita lihat konsep yang sebelumnya yang sudah kita buat. Nah, ini sudah seperti konsep yang sudah saya siapkan. Nah, apalagi yang mesti kita buat? Sekarang kita akan memberikan garis-garis yang ada pada tabel tersebut. Nah, jika kita print preview, maka hasilnya akan seperti ini.
belum ada tabelnya, baru berbentuk teks. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Caranya kita blok mulai row kedua di kolom A, row kedua di kolom A2, kemudian kita blok sampai dengan kolom E dan row 12. Jadi kita blok mulai dari kolom A row kedua sampai dengan kolom E row ke-12. Kemudian bisa juga kita pilih di bottom border di sini, kemudian kita pilih all borders. Nah, kemudian cara berikutnya, jadi sisa kita blok sampai banyaknya data, kemudian arahkan kursor ke format cell. Ini akan muncul menu seperti ini, format cell. Di sini bisa kita atur untuk posisi teksnya nanti akan bagaimana, kemudian format form, border. Nah, ini akan kita atur. Ini cara kedua juga yang bisa kita gunakan. Kita bisa pilih ketebalan dari atau jenis garis-garis yang akan kita buat. Jadi kalau di format cells ini kita bisa membuat garis-garis lebih beragam lagi. Jadi kita blok ini, kita blok kolom A sampai dengan kolom E dan row ke-17 sampai banyaknya data. Kemudian kita arahkan kursor ke menu cells, kemudian kita pilih format dan kita pilih format cells. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Kita blok, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih format cell. Ini sama saja dengan yang langkah yang sebelumnya. Nah, di sini ada banyak macam bentuk garis yang bisa kita pilih. Taruhlah saya akan memilih yang sederhana saja, yang biasa kita gunakan. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambah ini, kemudian kita oke. Jadinya akan seperti ini. Coba kita lihat dari konsep sebelumnya apakah sudah sama. Nah, di sini bisa kita lihat sepertinya sudah sama ya untuk konsep yang sudah saya buat ini, yang cuma membedakan ketebalan dari garis-garis pada tabel tersebut. Jadi ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Caranya ya bisa kita blok, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih format cell. Nah, di sini kita bisa pilih ketebalan. Contoh saya akan pilih lebih tebal lagi garisnya. Kita pilih ini, kemudian kita ubah lagi, kita sisa klik bagian mana yang akan kita tebalkan. Di sini saya akan klik semua. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini akan tebal seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian akan kita berikan sedikit aksen warna supaya tabelnya bisa kelihatan cantik. Nah, kita blok kolom judul, kemudian kita arahkan kursor ke menu font. Di sini ada gambar cat atau namanya fill color. Kita pilih kira-kira mau warna apa. Kita bisa pilih warna yang lebih banyak lagi. Kita klik more color. Nah, contoh saya pilih biru muda. Nah, ini kita klik OK. Nah, contoh dengan total pembelian sama banyaknya data juga akan saya berikan warna seperti ini. Saya blok total pembelian sampai banyaknya data, kemudian kita arahkan kursor ke menu font, kita pilih fill color, kita pilih lagi more colors, kemudian saya akan pilih warna hijau, ini contoh, kemudian oke. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat dari konsep sebelumnya. Nah, ini sudah sama ya. Nah, untuk menebalkan judul dari faktor pembelian toko sejahtera ini, sisa kita blok, kemudian kita
pilih menu font, yaitu simbol B atau Ctrl B. Kita akan bold, nah menjadi huruf tebal seperti ini. Jadi seperti itu untuk membuat tabel pada lembar kerja Microsoft Excel. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat.